Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ternyata sore yang melayani sangat semangat ya. Saya teringat 7 atau 6 tahun lalu di Pluit dengan cuma alat musik piano, DC worship leader. Itu pertama kali saya dan hari ini kok keinget lagi ya. Apa barangkali nanti DC yang khotbah ya suatu hari. Udah kayak pengkhotbah saudara, sebetulnya suara wah ini cocok nih jadi pendeta nih. Ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema My Walk with Jesus from an Empty Tomb. Kita akan membuka Alkitab Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, di dalam minggu ini saya memimpin sebuah ibadah doa dan berkhotbah di dalam sebuah ibadah doa dan dengan sebuah tema forgiveness atau pengampunan. Dan ternyata tema itu dikaitkan dengan 7 deadly sin, 7 dosa maut. Dan di dalam acara itu ketika saya datang lampu digelapkan, kita duduk semua di lantai. Tapi saya sudah agak tua, sering encok. Jadi saya meminta di atas, di kursi saudara-saudara. Dan ketika itu kita diminta mengaku dosa satu-satu sesuai dengan 7 deadly sin. Ketamakan, suruh ngaku. Lama-lama saya kok banyak banget ya dosanya. Dan ketika akhir dari pengakuan itu ada sebuah deklarasi bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita. Ada acara menulis di antara 7 mana dosa yang paling berat. Saudara-saudara, tapi saya mengalami sebuah keresahan. Mengapa? Ketika saya amati termasuk diri saya, ketika orang-orang menulis tentang dosa, mereka begitu serius dan begitu kusuk. Tapi begitu pengampunan diberitakan, saya tidak merasakan greget dari pengampunan itu. Dan mulai saya berpikir, mengapa orang itu lebih ngena dengan keberdosaan dan kerasa nyata dibandingkan pengampunan. Berita pengampunan. Di situ saya mulai berpikir dan saya mendapatkan jawaban barangkali saudara-saudara, karena kita tinggal di masyarakat yang selalu melihat kesalahan begitu jelas. Di sekolah salah dihukum, zaman saya dipukul, dilempar penghapus, dilempar papan tulis, papan tulis mati saudara. Kapur tulis, disuruh berdiri di depan, dipermalukan, tapi begitu setelah dihukum selesai, betul? Di rumah masih dihukum lagi, disuruh nggak dikasih uang saku, diikat. Saya pernah diikat sama papa saya, ya. Tapi saya bangga karena saya bisa melepaskan. Papa saya keluar, saya ikat diri saya sendiri, saudara-saudara, supaya tidak dikebukin, ya.
Di gereja sama, ketika salah kamu bersalah, berdosa, suruh mengaku dosa. Saudara-saudara, bukan saya tidak menyetujui pengakuan dosa. Pertanyaan saya adalah, mengapa pengampunan kok rasa jauh? Karena barangkali tubuh kita lebih dekat dengan tuntutan dakwaan keberdosaan kita. Ya. Padahal peran Injil, pesan Injil adalah pengampunan yang mengalahkan dosa. Tapi mengapa kita begitu jauh, saudara? Karena mungkin di dalam praktek-praktek pengakuan dosa di masyarakat, di gereja atau di rumah kita, tubuh kita tidak pernah merasakan dekapan pengampunan yang nyata dibandingkan tuduhan. Pernah? Dihukum gurunya, habis setelah dihukum, dipegang elus kepalanya, dipegang pundaknya, nggak apa-apa ya, thank you ya kamu tetap ngurut ibu yang sangat dihargai. Nggak pernah? Di rumah ketika ngaku sama orang tua salah, didekap. Pernah saudara-saudara? Di gereja, didekap, dipeluk, mungkin ada. Kita jauh itu saudara-saudara, sehingga itu menjadi jauh dari kita. Berbeda kalau di dalam pengalaman hidup kita, saya punya murid, anak seorang pendeta, dan ternyata pendeta itu adalah pembina sekolah, istilahnya gembala sekolah, ternyata anaknya meminta duit ke anak-anak majelis di sekolah itu, saudara-saudara. Dan akhirnya papanya tahu, papanya gembala sekolah, malu banget. Dan saya lihat papanya bisa meminta maaf di antara para guru. Saya minta maaf, saya malu, anak saya melakukan itu. Dan akhirnya dia pulang, dia hukum anaknya tidur di lantai 3 hari. Ya. Wah, ini kejam banget ya. Tapi ada sesuatu yang mengharukan. Ketika anaknya tidur malam-malam di lantai kena AC, linu semua, pakai bantal sama guling doang saudara-saudara. Malam-malam papanya selama 3 hari tidur di lantai bareng sama dia. Dan anak ini ngomong, udah Pak, aku tobat, kenapa? Aku yang bikin salah, papa ikut sakit sama aku. Saudara, bagi saya ini Kristen banget. Sehingga bagi anak seperti ini saudara-saudara itu berbeda. Dia mengalami dengan tubuhnya apa itu pengampunan. Ya. Kami juga belajar ketika saya menjadi orang tua. Saya tidak, saudara, ketika mengaku terus dipeluk, tidak. Tapi ketika kami punya anak-anak begitu ketahuan sesuatu yang buruk, dia ngaku. Dia ngaku, dia nangis, aku malu, aku takut, papa marah. Begitu dia tahu ngaku, terima kasih kamu ngaku. Mamanya nangis, peluk anak saya. Dan saya peluk, kita berpelukan bertiga. Itu pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Saudara, gereja jauh. Dan ini saya kaitkan dengan apa? Ketika kita merayakan Paskah. Thank you DC, semangat banget. Jadi saya ngerasain agak berbeda hari ini ya. Saudara-saudara, saya belajar dari seorang, saya nggak begitu suka motivator. Males banget nggak pernah baca buku motivator saudara-saudara. Karena saya rasa kenapa motivator kok yang undang para pengusahanya tapi pimpinan bosnya nggak belajar motivator. Karena dia memotivasi karyawannya supaya semangat kerja saudara-saudara. Ya, dia nggak perlu, dia udah kaya. Motivatornya kalah kaya sama dia saudara-saudara. Jadi saya males banget. Tetapi saya tertarik dengan seorang motivator karena satu ada filmnya. I'm Not Your Guru kalau nggak salah. Itu dari Anthony Robbins. Dan ternyata Anthony Robbins itu saudara-saudara, saya baru tahu ketika dia mau memimpin saudara-saudara, dia mendengarkan musik yang semangat dan dia punya trampolin di belakang panggung dan dia lompat-lompat dan begitu dia naik, halo, kita ngerasakan energi yang tulus, yang gak bohong. Wow. Ya, dia selalu ada trampolin di belakang dan begitu dia halo, wah. Itu sama aja kalau saudara tahu tukang parkir. Ada kan tukang parkir, ketika Anda masuk dia tidak ada. Ketika Anda keluar dia sudah menghadang dengan wajah yang tidak nyaman. Tapi ada tukang parkir begitu Anda masuk, wajahnya menyambut Anda. Kayaknya kita kasih ceban 20.000 itu kita rela, bener kan? Saudara-saudara, ketika merayakan Jumat Agung, kita gampang banget. Ya, kita gampang banget connect. Kita gampang banget menderita, lihat Por la Via Dolorosa, gampang banget saudara-saudara. Apalagi kalau kita ikut di dramanya bagian ngelempar-lempar atau pecut-pecut saudara-saudara. Itu kita ngerasain banget kesedihannya. Tapi mengapa bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, ketika Paskah Yesus bangkit. Iya, tapi kok kayaknya enggak. Betul gak?
Sehingga saya jujur, paling seneng disuruh undang khotbah Jumat Agung. Tapi saya diundang Anda Paskah. Rasanya kebangkitan itu kok lebih jauh dibandingkan penderitaan, betul? Mengapa? Karena penderitaan itu lebih dekat di tubuh kita. Betul nggak? Kemenangan, kebangkitan, penderitaan terasa lebih menubuh dibandingkan dengan kemenangan di hidup kita, saudara-saudara. Maka gampang sekali kita tersentuh. Sulit sekali kita bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Apalagi kalau lagu-lagu gereja, lagu-lagu yang, saudara maaf, yang selalu sedih saudara-saudara. Sulit sekali. Masih mending kalau Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Ya, tubuh kita jauh dari kemenangan, tubuh kita dekat dengan justru penderitaan. Maka penderitaan lebih dekat. Saya mengamati banyak perayaan-perayaan Paskah, berusaha semangat tapi banyak wajah-wajah bangkit. Ya, hutang gue banyak nih gitu kan. Bangkit, gue baru putus cinta. Bangkit, gue baru ribut sama keluarga. Apanya kemenangan apa? Apa kaitannya dengan hidup saya? Dan saya bersyukur ketika saya diberikan surat ini, ya, undangan ini berkata My Walk with Jesus from an Empty Tomb. Jadi bagaimana kebangkitan kita udah tahu semua terkait dengan kehidupan kita. Ya. Sebelum masuk dan menjawab ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita melihat bahwa konsep kubur kosong adalah sebuah pengharapan. Karena apa? Kalau saudara lihat Israel dijajah oleh Asyur, Persia, Babilonia, Persia, ya, Yunani, sampai Romawi. Israel mengalami kesengsaraan. Makanya saudara-saudara di dalam tradisi Alkitab dikatakan konsep akan Yerusalem baru itu muncul setelah ternyata bertahun-tahun mereka setia sama Tuhan. Tapi enggak kunjung tiba, banyak orang saleh mati. Akhirnya konsep pengharapan bukan diberkati di tanah yang ada, tanah Yerusalem baru. Ada progressive revelation di sana. Dan di situ mulai muncul, mungkin mereka mulai kecewa, ada orang-orang saleh mati di tangan orang-orang kafir, di tangan orang-orang durhaka. Sepertinya tidak harapan. Sehingga ada nabi-nabi mulai memunculkan, dan salah satunya Daniel mengatakan nanti orang-orang saleh akan dibangkitkan Tuhan. Jadi kebangkitan adalah sebuah tanda kemenangan, tanda pengharapan bahwa kesalehan tidak akan mati. Saudara-saudara. Dan tidak hanya itu, di Daniel disebutkan juga akan ada Son of Man. Son of Man, anak manusia yang merupai seperti Allah, yang adalah memimpin, yang akan berkuasa, adalah penggenapan akan Yesus, penggenapan akan Mesias yang akan berkuasa. Jadi sebetulnya kubur kosong, kebangkitan, tanda dari pengharapan. Tapi ini pengharapan yang tidak mudah karena saudara-saudara mereka harus berhadapan dengan penguasa Romawi yang sudah kasih dua penjaga yang ngomong apa? Jangan sampai murid-muridnya bikin onar. Jadi mereka harus bersiap berhadapan. Maka ayat tadi ada dua penjaga yang akhirnya syok, pucat seperti orang mati. Ya. Tidak hanya itu, mereka harus berhadapan dengan penguasa Yahudi yang berhasil berkolaborasi dengan Romawi dan Herodes membunuh guru rabai yang sangat berpengaruh pada masa itu, yaitu Yesus, saudara-saudara. Jadi ternyata kebangkitan adalah kemenangan yang menakutkan. Ya, kemenangan yang menakutkan, saudara-saudara. Maka ayat tadi mengatakan jangan takut. Saudara-saudara, ketika Matius ini ditulis, orang Kristen sudah percaya bahwa mereka harus memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saudara tahu, akibat mereka memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, mereka harus mengalami penganiayaan yang nyata menubuh. Jadi pemberitaan akan kebangkitan selalu disertai penganiayaan yang mereka bisa diusir dari orang Yahudi. Mereka diusir dari keluarganya ketika mereka percaya Yesus mati dan bangkit. Karena mereka dianggap ikut sekte sesat. Maka puncaknya Yohanes, jadi kalau Matius, Markus masih lumayan. Yohanes itu benar-benar Injil Yohanes. Mereka udah dibuang dari sinagog. Bahkan ada doa. Biarlah orang Kristen pengikut Yesus itu binasa saat
ini juga dan namanya dihapus dari kitab kehidupan. Artinya apa? Dibinasakan di neraka. Saudara-saudara, bayangin kamu di satu komunitas agama terus kamu percaya Yesus, kamu neraka. Makanya berita Tuhan mengatakan apa? Natal lalu saya khotbah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal di Yohanes, supaya barang siapa percaya dia kepadanya tidak binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Karena apa? Orang Kristen senang ketakutan karena percaya Yesus, dibilang lu bakal neraka, namamu dihapus kitab kehidupan. Tapi Yesus bilang enggak, lu akan bersamaku di dalam hidup kekal. Jadi orang Kristen jangan suka neraka-nerakain orang lain ya. Karena dulu lu yang dineraka-nerakain. Saudara-saudara. Tapi orang Kristen harusnya dekat sama orang yang dinerakain orang lain. Dan mengatakan, di dalam Kristus kamu dapat kehidupan kekal. Itulah kabar baik saudara-saudara. Jadi penderitaan yang mereka alami nyata ketika mereka percaya. Ya. Ini sesuatu yang real karena penderitaan itu nyata saudara-saudara. Penderitaan itu real. Dan tidak kebetulan justru saudara-saudara di sini Matius memberikan contoh seorang wanita. Wanita adalah seorang tokoh pada waktu itu dianggap kesaksiannya tidak bisa sah secara hukum. Karena wanita dianggap second class. Kelas kedua. Maka sebetulnya Alkitab kita bisa menjadi sebuah pembelaan apologetik bahwa Alkitab kita ditulis tidak dengan kepentingan. Mengapa? Kalau mau dengan kepentingan tulisnya yang bagian pria aja. Karena kesaksian wanita tidak bisa dipercaya di dalam tradisi Yahudi ataupun di dalam tradisi Romawi. Jadi menunjukkan Alkitab kita tidak dirubah-rubah. Karena kalau mau percaya ditulis aja yang bagian wanita udah gak dimasukin. Karena merugikan saudara-saudara. Tapi Alkitab tetap menulis wanita. Kesaksian orang wanita dan di sana dia berjumpa dengan malaikat dan malaikat itu mengatakan apa? Karena pemberitaan akan kebangkitan menakutkan, malaikat itu mengatakan janganlah takut. Ya. Dan di situ mereka tetap takut saudara-saudara. Mereka juga ada sukacita, ada ketakutan. Saudara-saudara, disinilah saya melihat bahwa mereka mengalami sebuah shock. Ternyata tubuh manusia itu tidak bisa langsung merespon dengan sukacita atau dengan kesedihan langsung, betul gak? Ketika papa saya meninggal, saya 11 tahun sudah. Ketika mama saya meninggal, jadi sebuah kekecewaan saya ketika saya mau pulang ternyata gak bisa, mama saya meninggal di bulan Januari padahal saya sudah janji bakal pulang, tapi tahu-tahu terjadi sesuatu. Ya, mobil mertua saya ditabrak, saya nggak bisa pulang. Ternyata nggak bisa pulang itu mama saya meninggal. Harusnya saya bisa ketemu saudara. Di situ saya kecewa. Sejak itu ketika mama saya nggak ada, setiap tahun saya pulang bulan Desember supaya saya nggak kecolongan papa saya meninggal ketika saya nggak datang. Dan saya sudah pulang selama setiap 10 tahun saudara. Dan papa saya nggak meninggal. Dan di tahun setelah 10 tahun itu ya udahlah tahun ini nggak pulang karena saya ada pelayanan di akhir tahun di Medan. Tapi mau naik berangkat ke bandara saudara, ditelepon pagi itu papa saya meninggal. Tuhan memang nggak tahu maunya apa. Dan saudara begitu dengar meninggal, saudara pikir saya bisa langsung nangis? Nggak bisa. Shock. Saya bingung. Apalagi sekolah yang di Medan, Bapak carikan pengganti. Jadi saya nyetir mobil dari Jakarta ke Blora, cari telepon siapa yang bisa gantiin gua khotbah. Nggak bisa connect saudara-saudara. Saya nggak bisa nangis. Sama sekali berjam-jam sudah tahu papa saya meninggal. Tapi terus adik saya udah sampai dulu ya kirim foto papa saya di peti mati. Di situ baru saya nyetir, air mata keluar. Ternyata manusia itu perlu waktu tubuhnya menerima kabar baik ataupun kabar berat. Saya punya jemaat, tahu-tahu harus segera operasi, anaknya lahir. Akhirnya istrinya ke atas, ini harus segera dioperasi, kamu segera urus. Itu pembayaran di bawah, dia turun ke bawah, urus administrasi. Dia naik ke atas, pikirnya dia mau berdoa sama istri, tahu-tahu udah dikasih anak, ini anakmu. Dia langsung. Dia gak bisa langsung bersuka cita saudara, karena dia bisa bayar mau berdoa, tahu-tahu anaknya doa. Gak langsung connect. Saya percaya Maria di sini dia mengalami perjumpaan, dia shock, dia bingung, ada ketakutan, tapi juga ada sukacita. Tapi ini seolah-olah nggak sesuatu yang real.
meninggal, saudara-saudara. Karena apa? Sehari sebelumnya dia lihat gurunya tercabik-cabik, terluka dengan mata kepalanya sendiri. Dan di situ dia sudah melihat, mungkin ikut menguburkan, ikut menghantarkan, saudara-saudara. Tahu-tahu ada orang ngomong, ada malaikat ngomong, Yesus sudah bangkit. Langsung percaya gak? Mereka sukacita tapi bingung. Ya, saya bayangkan, waktu kecil saya diajar untuk mencium selalu jenazah. Mama saya itu ekstrim, saudara. Jadi kalau engkau saya meninggal, cium. Siapa meninggal? Keluarga, disuruh cium. Supaya saya ngerasain tubuh orang yang udah gak ada nyawanya kayak gimana. Saya cium, dingin, saudara. Dan ternyata saya sudah, ketika papa saya meninggal, mama saya meninggal, saya cium jidat. Ya, dahi kok jidat. Dan ternyata saya merasakan bedanya tubuh itu. Dan bayangin saudara, ketika saya umpama habis mencium orang tua saya pergi sebentar ngurusin penguburan, tahu-tahu adik saya bilang, "Pak, mama bangkit lagi." Kira-kira saya shock gak? Percaya gak? Seneng gak? Seneng gak? Tapi takut juga gak? Kalau bangkit lagi terus mati lagi gimana? Wah saudara, saya gak bayangkan perasaannya bagaimana. Sukacita, ketakutan, kebingungan. Ya. Makanya mereka tetap pergi, tapi mereka bingung saudara-saudara. Ada sukacita besar, ada ketakutan besar yang mereka alami secara nyata. Dan Tuhan baik. Tuhan mengatakan nanti aku akan menjumpaimu di Galilea. Tapi belum sampai ke Galilea, Yesus datang kepada Maria. Dan wanita-wanita dan Maria Magdalena dan wanita yang lain. Dan Yesus mengatakan kata Shalom. Shalom. Wah. Saudara, pernah kangen suara orang yang kita cintai? Istri saya datang ya, biasanya saya pernah setahun biasanya 2 kali, 1 minggu di Medan ya. 1 minggu di Medan, dan kalau pulang kita baru ada getaran lagi saudara-saudara. Akhirnya dia bilang bagus juga ya kamu pergi, pulangnya jadi kangen, kurang ajar. Tapi memang betul saudara-saudara, begitu pulang terus saya peluk segala macam, itu ada kedekatan. Bayangkan saudara-saudara, ini Maria Magdalena ketika dengar itu tahu-tahu Yesus datang dan dia biasa dengar suara itu Shalom. Teman saya menafsirkan Thomas, kisah Thomas dengan begitu indah. Dan saya mengamini tafsiran beliau. Ya. Karena dia tidak menafsirkan Thomas sebagai orang yang tidak percaya. Yesus kalau bangkit tunjukkan. Dia gak kayak gitu, tapi dia menafsirkan Thomas yang sudah berharap Yesus akan menang. Tahu-tahu Yesus mati dan Thomas putus asa, kecewa. Dan ketika ada orang bilang dia gak percaya karena dia belum siap menerima berita itu. Dia sampai bilang udahlah gue gak percaya, gue sudah terlanjur kecewa. Kalau memang dia ada biar aku datang, aku cucukkan. Dan tidak secara luar biasa Yesus mengundang. Salam sejahtera bagimu Thomas. Jadi saya melihat di situ Thomas sedih. Oh ini suara guru yang kurindukan. Jadi kalau kayak gini Thomas itu sangat baik saudara-saudara ya. Saya lebih suka tafsiran ini. Sangat dekat karena mereka dekat sama guru mereka, betul? Kita kadang-kadang kurang personal. Makanya nafsirin Alkitab untuk ngatain orang. Lu gak percaya, lu bertobat lu. Kurang personal. Yesus sangat personal. Dan saya percaya suara Yesus Shalom. Jangan takut. Dan saudara, apa yang dilakukan Maria? Mereka mendekati kakinya, memeluk kakinya serta menyembah dia. Saudara, bayangkan Maria sudah melihat Yesus tercabik-cabik, dia sudah gak ada harapan. Semua bertahun-tahun dia mengikut, sekarang semuanya sirna. Dan dia sudah tidak tahu apa-apa, dia sedang mau datang ke kubur untuk melayani di bagian terakhir. Tahu-tahu dengar kabar bahwa Yesus datang, dia bersegera nunggu ke Galilea. Tahu-tahu Yesus muncul dan mengatakan Shalom. Dan yang dilakukan Maria dan wanita-wanita itu langsung di kaki Yesus. Dan ini lambang keintiman. Mengapa? Karena rabai Yahudi selalu punya murid yang suka duduk diam di kaki mereka melayani. Karena itu lambang murid yang dekat. Dan mereka memeluk kaki itu, mencium kaki itu, menyembah. Coba bayangkan perasaan ini. Kadang kita perlu sedikit
real. Orang yang kita sungguh hargai tahu-tahu datang menunjukkan cintanya. Di situ beda sama kita, saudara-saudara. Kebangkitan itu nyata, bisa disentuh, bisa dicium. Dan dia merasakan kemenangan yang dahsyat dengan tubuhnya. Karena tubuhnya mengalami itu secara dahsyat. Amin. Maka Paskah pasti berbeda. Apalagi gurunya mengatakan jangan takut. Bukan malaikat Yesus sendiri dengan luka yang habis tubuhnya. Tahu-tahu bisa sehat dan menangkan. Jangan takut. Makanya murid-murid saudara-saudara setelah itu begitu tidak takut menyongsong kematian yang begitu dahsyat. Dan itu juga dirasakan mungkin murid-murid dirasakan terus. Sehingga gereja mula-mula tidak takut dengan death. Karena dia sudah melihat ada seorang gurunya yang sudah dicabik-cabik, ditelanjangi, dipermalukan. Hadir secara menubuh dan mengatakan bahwa kejahatan, kebencian tidak menang di atas kebenaran, kasih dan keadilan. Wah, ini kemenangan yang dahsyat. Tapi di sini artinya apa? Maria perlu mengalami embodied encounter with the living Jesus. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan 3 poin yang kita bisa belajar. Bagaimana kita berjalan bersama Yesus dari kubur yang kosong ini, saudara-saudara. Pertama, kita perlu mengalami embodied encounter. Pengalaman menubuh. Mungkin kita tidak bisa disentuh Yesus secara langsung, saudara-saudara. Tapi mungkin kita perlu tahu di dalam hidup kita, apakah Tuhan sudah menyentuh kita dengan tubuh kebangkitannya? Tubuh kebangkitan Tuhan bukan hanya tubuh Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu yang naik ke surga. Tetapi Yesus juga mengatakan gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Dan kita bisa merasakan kemenangan karena tubuh itu. Saya melihat seorang anak muda yang berusaha jujur, sekolah nyontek. Dia berusaha tapi ternyata akhirnya dia cuma bisa dapat juara 2 satu sekolahnya. Paralel saudara, tapi dia lihat teman yang juara 1 sebetulnya nyontek. Dan di situ dia kecewa sama Tuhan. Tapi papanya ketika hari wisuda, papanya peluk dia dan mengatakan, "Nggak apa-apa. Papa bangga sama kamu sekalipun kamu juara 2. Tapi kamu hidup sesuai dengan value-mu." Saudara, gak penting lagi juara 1. Dan sampai ketika terakhir dia udah sekolah di luar negeri, dia cerita. Yang paling membahagiakan pelukan papaku. Yang mengatakan bukan masalah juara 1 dan 2. Kamu melakukan dengan benar dan papa bangga dengan kamu. Saya percaya itu juga kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita perlu mengalami embodied encounter. Ada orang-orang yang tidak bisa mengalami langsung dengan tubuhnya. Jumat Agung berat buat saya pribadi. Karena salah satu anak di gereja kami muda, aktif pelayanan sejak kecil, setia. Hari ini harus ada di Malaysia. Masih muda saudara-saudara. Talented. Di UI. Cum laude 4. Cinta Tuhan. Punya hati buat banyak orang. Setia melayani. Tapi dia harus kena cancer. Dan dia udah berjuang, saya agak lupa 1 atau 2 tahun ini dengan sakit yang begitu menyakitkan. Dan sekarang di Malaysia, dia cuma menahan bagaimana cancer itu tidak naik ke paru-paru. Karena kalau naik paru-paru lewat. Dan suatu hari istri saya kirim playlist untuk menguatkan. Ternyata ada satu lagu yang mengatakan aku akan memuji Tuhan kalau nggak salah sampai akhir hidupku. Dan di situ dia dengar kata akhir hidupku dan dia menjadi ketakutan. Dan ketika di dalam ketakutannya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku sembuh atau aku berakhir. Dan dia berdoa, Tuhan, aku pengen hidup. Aku pengen melayani lagi bersama dengan teman-teman. Dan ketika dia takut, dia menangis saudara-saudara. Dan dia bilang setelah itu, ketika aku nangis ada kelegaan. Dan dia merasakan ada satu pribadi yang mendekap tubuhnya dengan penuh cinta. Dia merasa dia percaya itu Yesus di tengah kesakitannya. Dan ketika didekap dengan cinta dia ngerasain lega dan dia tanya, Yesus
aku sembuh atau aku mati. Dan dia bilang, gak dijawab, cuma didekap. Ketika dia tanya aku, tambah bingung kok sekarang. Lega banget. Gue gak pernah ngalamin ini, lega banget kok. Tapi gue bingung, gue mati atau gue masih hidup nanti setelah ini. Yang pasti kamu sekarang masih hidup. Tapi ada satu yang pasti. Kamu udah mengalami satu perjumpaan yang orang lain mungkin tidak. Dan sehingga saat ini kamu tidak mungkin menyangkali bahwa Yesus tidak hidup. Amin. Kamu bukan orang kalah. Di dalam penderitaan yang dalam, kamu merasakan perjumpaan itu dengan Tuhan, saudara-saudara. Kamu akan sulit lagi menyangkali Tuhan dalam hidup. Kita terus berdoa untuk miracle. Saya terus berdoa. Saya bisa melayani lagi bersama dengan dia, saudara-saudara. Walaupun sampai hari ini obat itu hanya menahan. Bagaimana kita bisa memaknai kebangkitan secara nyata? Kita perlu mengalami embodied encountering with God personally. Karena tubuh kita personal. Setiap orang ada waktunya. Ada yang sudah. Dan itu kadang tidak cukup satu kali. Ada 1, 2, 3 saudara-saudara. Di dalam setiap tahap kehidupan kita. Yang belum bisa datang, Tuhan gue mau ngalamin sehingga gue ngerasain engkau benar-benar hidup. Dan bangkit dan bisa dirasakan dengan kehidupanku. Entah melalui orang, entah mengalami pengalaman spiritual. Atau mengalami sebuah keadaan. Saudara-saudara. Yang kedua, engkau harus mengalami sebuah kemenangan nyata. Saya percaya anak ini mengalami kemenangan. Karena sudah bertahun-tahun sampai hari ini. Dia tetap berseru. Kemarin di gereja kami di GKI Puri. Kita bagikan salib kepada jemaat. Dan kita ajak jemaat menggenggam salib yang sedikit berduri tapi tidak begitu tajam. Dan mendekap. Untuk kita berani jujur membawa penderitaan kepada Tuhan. Penderitaan kita yang nyata dan mengangkat salib itu. Dan kita berkata bahwa bukan hanya Tuhan mendekap penderitaan kita dengan derita Tuhan. Tetapi di dalam derita kita kasih-Nya sempurna dan membuat sekalipun kita menderita kasih Tuhan bisa dinyatakan melalui hidup kita. Dan puji Tuhan teman kita yang di Malaysia dia juga punya salib kayu dan dia dekap. Bukan kalah. Dia menang karena penyakit yang begitu menyakitkan. Tetap membuat dia tidak meninggalkan Tuhan. Kita perlu mengalami kemenangan nyata saudara-saudara. Ketika kita mengalami kemenangan nyata. Kita bisa mengatakan Yesus bangkit. Yesus hidup. Musuh dikalahkan. Saudara saya percaya. Orang yang sudah percaya Tuhan, banyak kemenangan dalam hidup kita, amin. Tapi karena kehidupan begitu menderita, begitu berat, kita sudah tidak bisa melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan selama ini, betul? Mungkin dulu kita hidupnya susah, kita keluarga kita makan susah, kita sekolah gak sekolah. Tapi ternyata ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah percaya, kita sudah bisa menjadi keluarga, papa, mama yang sudah bisa menyediakan kebutuhan anak kita dengan berkat Tuhan. Tapi kita tidak pernah melihat itu sebagai kemenangan karena apa? Karena dunia terus mengajarkan cukup kamu gak seperti mereka, gak seperti mereka, gak seperti mereka. Sehingga kita buta melihat kemenangan-kemenangan kita, saudara-saudara. Karena penderitaan atau dunia membuat kita tidak bisa mensyukuri hal-hal yang sebetulnya kita sudah menang. Ya. Hal-hal yang sebetulnya kita sudah begitu indahnya Tuhan berkarya. Maka kita perlu melatih tubuh kita untuk kembali mengingat karya-karya Tuhan yang sudah dikerjakan di dalam hidup kita. Kita bisa mengingat. Ketika pertama kali kita kenal Tuhan. Kita penuh kebencian, kemarahan, kekecewaan hidup ini. Tapi begitu kita kenal Tuhan. Segala kebencian itu sirna. Yang ada kasih yang begitu besar. Ya. Ada kemenangan. Ada pengalaman pribadi. Saya mengenal seorang anak muda.
Dia kecewa banget dengan orang tuanya. Karena ketika SD dia gak bisa matematika, ditonjok hidungnya berdarah. Ketika SMA dia lagi nilainya jelek, papanya lagi makan, ditusuk dadanya sampai berdarah. Anda pikir anaknya langsung bisa matematika? Takut matematika sampai kalau belanja di McD aja, temennya suruh bayar. Karena dia takut salah hitung. Udah S1. Papanya pelayanan saudara-saudara. Dan ketika di dalam keadaan berat, dia udah gak kuat. Udah gue lebih baik mati aja. Mati aja udah gak kuat. Tapi papanya dipakai Tuhan. Anak ini cerita malam-malam ketika dia nangis. Putus cinta dia nangis, udah gak kuat. Karena ngerasa dicintai, tahu-tahu cinta itu pergi karena dia gak ngerasa dicintai siapapun selama ini. Dan suatu hari papa yang menyakiti dia, yang memukul dia, menusuk dadanya. Mendekap dia malam-malam. Dan bilang, maafin papa. Saudara-saudara itu menghilangkan semua darah, semua luka yang pernah dirasakan. Itu menguatkan dan itu kemenangan. Dan sejak hari itu hanya dekapan dan papa sayang kamu, papanya menangis. Menjadi kekuatan dia untuk bertahan hidup. Kemenangan, nyata, menubuh saudara-saudara. Tapi mungkin ada anak-anak ketika melihat ini, gue berharap papa gue kayak gitu. Ternyata gak kunjung tiba. Saudara-saudara, ternyata saya melihat kemenangan tidak hanya papanya. Saya melihat seorang anak dengan mata kepala sendiri. Ketika papanya selingkuh dengan wanita lain. Suatu hari dia ketemu sama saya. Hari ini papa ulang tahun tapi papa lagi tinggal. Masih SMA waktu itu. Papa lagi tinggal di rumah wanita lain. Kamu mau coba tunjukin papa sayang? Iya. Ya udah dia beliin dengan uang, beli sepatu, sandal, dia tahu ukuran papanya, dia tulisin terus dia Kristennya Kristen kurang saudara ya. Terus dia tanya ayat apa? Oh gitu ya. Oh ayat ini. Dia tulis ayat dengan tangannya, dia bungkus kadonya. Dia pergi ke rumah papanya dengan simpanannya yang lain. Dan ternyata papanya sedang sakit. Dan ketika dia lihat wanita yang lain datang, tante ada papa saya, papanya terbaring di ranjang. Dia bawa hadiah itu. Pak, selamat ulang tahun. Papa sakit. Mau pulang pak, aku rawat papa. Dan dia bisa peluk papanya. Papanya cuma memalingkan wajahnya dan menangis seperti anak kecil. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan saat itu saya berdoa buat ayah dan anak ini. Itu kemenangan saudara-saudara, kasih yang tidak pernah dikalahkan. Dengan segala luka kebencian di dalam hidup ini. Amin. Ketika kita mengalami kemenangan yang nyata ini. Saudara gak usah disuruh bersaksi. No. Karena kesaksian itu menjadi bagian dari tubuh kita. Embodied testimony. Sudah menjadi menyatu dengan daging kita. Sehingga kemanapun kita pergi kita bersaksi. Gak usah besok bawa 5 orang jemaat. No. Gak perlu. Karena kita udah pengen ngerasain kasih itu dan kita pengen orang ngerasain. Gak usah kasih saudara-saudara. Saya dulu kalau di Medan sukanya kue tiaw ateng. Bumbunya yang merah itu saya suka. Setelah itu kenal babi asan dan akhirnya sakuli. Ya. Oh sorry, sakuli terakhir. Jadi kue tiaw ateng, babi asan. Habis itu saya dikenalin ada enak katanya bihun kari tabona. Saya tidak di-endorse saudara-saudara ya. Saya tidak suka bihun, nanya istri saya. Apalagi kari, tidak suka. Sudah. Jadi, udahlah. Tapi karena diajak habis khotbah, ya udah saya ke Tabuna. Ternyata begitu saya seruput, wah enaknya minta ampun saudara-saudara. Beda, kalau di Medan itu, Tabunanya itu dagingnya sampai di atas saudara-saudara. Sehingga kuahnya itu kerasa sedikit karena dagingnya sampai di ujung mangkok saudara-saudara. Dan ketika saya makan, wah saya merasakan kenikmatan surgawi. Karena Tuhan yang menciptakan otak manusia yang bisa menciptakan begitu dahsyat ya. Akhirnya saudara, kalau ke Jakarta ada anak pemuda, ada teman datang, gue mau ke Medan. Saya siapkan list sukarela. Lu harus coba apa aja saudara-saudara. Tanpa disuruh, tanpa dibayar. Karena itu sudah saya rasakan. Itu baru kenikmatan lidah saya.
bagaimana kenikmatan tubuh, kenikmatan cinta, kenikmatan kasih Tuhan yang begitu besar. Yang mengalahkan kebencian, yang bangkit, yang tidak pernah mati di tengah segala penderitaan yang dahsyat. Bagaimana itu? Saudara, apakah kita terlalu menderita sehingga kita tidak bisa melihat kemenangan? Mari kita tundukkan kepala kita.